Di zaman keemasan Baghdad, Khalifah Harun al-Rasyid memerintah dengan bijaksana dan mencintai ilmu pengetahuan. Dia mengelilingi dirinya dengan para cendekiawan, tapi tak ada yang lebih cemerlang dari Abu Nawas, seorang penyair yang terkenal karena kecerdasan dan wawasannya. Abu Nawas adalah pelawak sekaligus orang bijak, mampu menyampaikan kebenaran kepada penguasa melalui humor dan cerita-cerita cerdas. Khalifah menghargai pandangan uniknya, sering mencari nasihatnya di saat-saat ketidakpastian. Hubungan langka mereka yang saling menghormati menjadikan Baghdad mercusuar pembelajaran dan perdebatan yang hidup. Suatu hari, seorang asing yang tak dikenal memasuki gerbang istana dengan langkah penuh keyakinan, menarik perhatian para penjaga dan pelayan yang bertugas di sana. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang ateis, dan menyatakan bahwa ia membawa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan khusus untuk orang paling bijaksana di seluruh negeri. Pertanyaan pertamanya menggema di ruangan megah itu. Jika Tuhan menciptakan segalanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Semua mata tertuju padanya, menanti jawaban. Suasana istana seketika berubah menjadi hening. Para bangsawan dan cendekiawan tampak gelisah menghadapi tantangan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Lalu, ia melontarkan pertanyaan kedua. Jika surga adalah tempat makan dan minum, mengapa tidak ada buang air besar di sana? Para hadirin saling berpandangan, kebingungan. Dan akhirnya, ia bertanya dengan nada menantang. Jika setan terbuat dari api, bagaimana mungkin api neraka bisa menyakitinya? Pertanyaan ini membuat suasana semakin tegang. Ketiga pertanyaan itu benar-benar mengguncang para cendekiawan, membuat mereka terdiam dan meninggalkan istana dalam keheningan yang penuh ketidakpastian. Tak seorang pun di ruangan itu yang berani mengangkat suara untuk menjawab. Suasana mencekam menyelimuti seluruh istana. Khalifah Harun al-Rasyid menyadari kebijaksanaan istana sedang diuji. Para cendekiawan ragu, tidak bisa menanggapi. Khalifah bertekad tidak membiarkan pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab, memanggil Abu Nawas. Istana menunggu dengan cemas saat para utusan mencarinya. Orang asing itu berdiri, percaya diri, yakin logikanya tak terkalahkan. Akhirnya, Abu Nawas masuk, tenang dan siap menghadapi tantangan. Abu Nawas mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan penuh perhatian. Matanya menatap tajam, seolah-olah ia sudah tahu kemana arah percakapan ini akan berjalan. Ia lalu menjawab pertanyaan pertama dengan tenang dan penuh keyakinan. "Apakah kamu tahu angka?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh makna, seolah ingin menguji pemahaman lawan bicaranya tentang hal-hal mendasar dalam hidup. "Apa yang ada sebelum satu?" Pria itu menjawab, "Tidak ada." Jawaban sederhana ini membawa keheningan sejenak, membuat semua orang merenung. Tepat sekali, Tuhan adalah permulaan, tidak diciptakan, asal mula segalanya. Seperti fajar yang menyingsing tanpa ada malam sebelumnya, Tuhan hadir sebelum segalanya ada. Untuk pertanyaan kedua, Abu Nawas berkata, "Apakah bayi dalam kandungan makan dan minum?" Ya, ia mendapatkan nutrisi dari ibunya, tumbuh dan berkembang dalam keajaiban rahim. "Apakah ia buang air besar seperti kita?" Tidak, di dalam kandungan, bayi hidup dalam keadaan suci, terlindungi dari segala kotoran dunia luar. Surga adalah keadaan yang berbeda, tidak ada kotoran, hanya kemurnian. Seperti taman yang tak pernah tercemar, begitu pula keadaan bayi dalam rahim. Untuk yang ketiga, Abu Nawas mengambil segumpal tanah dan melemparkannya ke pria itu. "Apakah itu sakit?" tanyanya. "Ya," jawab pria itu, masih terkejut dengan tindakan tak terduga itu. "Kamu terbuat dari tanah. Begitu juga gumpalan ini. Namun, meski sama asalnya keduanya bisa saling melukai. Jika tanah bisa melukai tanah, mengapa api tidak bisa melukai api?" Istana bersorak kagum, terpesona oleh kecerdasan Abu Nawas yang sederhana namun tajam. Ateis itu terdiam, tak mampu membalas. Tantangannya dijawab dengan logika sederhana yang mendalam, membuatnya merenung dalam keheningan. Abu Nawas telah mengubah momen keraguan menjadi pelajaran tentang perspektif, membimbing semua yang hadir untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Khalifah tersenyum, keyakinannya pada Abu Nawas ditegaskan kembali. Ia tahu, kebijaksanaan seperti inilah yang membuat istananya bersinar. Di pagi yang baru, kebijaksanaan Baghdad bersinar lebih terang dari sebelumnya, membawa harapan dan inspirasi bagi semua yang mendengarnya. Jawaban Abu Nawas sederhana.
namun dalam, sebuah refleksi dari kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu dan pengalaman hidup. Ia menggunakan logika sehari-hari untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih besar, membuktikan bahwa pemikiran jernih bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang mendalam. Dia menunjukkan bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang rumit, dan kadang-kadang solusi terbaik justru datang dari cara berpikir yang sederhana. Abu Nawas mengajarkan bahwa iman serta akal bisa berdampingan, saling melengkapi dalam mencari makna hidup. Dari istana, kita belajar nilai kerendahan hati, pentingnya berpikir kritis, dan bagaimana keberanian menghadapi pertanyaan sulit membentuk karakter sejati. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap pertanyaan adalah undangan untuk merenung lebih dalam. Abu Nawas tidak pernah meremehkan penanya, ia justru membimbing dengan sabar, mengajak untuk berpikir lebih luas dan terbuka. Ia membimbing orang lain untuk melihat melampaui permukaan, menanamkan pentingnya rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami. Kebijaksanaan sejati menurutnya adalah memahami secara mendalam dan berkomunikasi dengan jelas. Dua hal yang menjadi warisan abadi. Kadang-kadang, analogi paling sederhana bisa menerangi misteri terbesar, membuka pintu bagi pemahaman baru yang tak terduga. Dan di setiap zaman, hati dan pikiran harus bekerja sama untuk mencari kebenaran, karena hanya dengan harmoni keduanya, kita bisa menemukan makna sejati dalam hidup.